Shalom saudara, apa kabar saudara saat ini? Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bertemu kembali bersama saya dalam renungan singkat pada malam hari ini. Kiranya renungan ini yang sebentar kita akan dengarkan boleh memberkati saudara dimanapun saat ini berada. Amin saudara. Mari kita siapkan hati kita, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 21. Berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Wow, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa, menegur kita dan mengingatkan kita pada malam hari ini. Tuhan berkata di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Apa maksud Tuhan? Apa maksud daripada ayat ini? Lalu selama ini yang kita lakukan, kita berseru kepada Tuhan, apakah kita termasuk bilangan daripada firman ini atau bukan? Saudaraku, perlu kita renungkan, apa yang Tuhan inginkan di sini adalah di mana Tuhan menginginkan orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi dia juga memberikan hidupnya menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku, biarlah bagian kita adalah menyenangkan hati Tuhan, dan kita menjadi hidup di dalam Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Jangan sampai Tuhan menegur kita karena kita tidak melakukan kehendaknya. Orang-orang yang Tuhan masukkan yang tidak melakukan kehendaknya lah orang-orang yang menyebut dirinya memiliki Tuhan, tetapi membangun kerajaannya sendiri, ya, mencari keuntungan pribadi dalam setiap pelayanan, mencuri kemuliaan, membangun kemuliaan pribadi. Itu yang Tuhan maksudkan, saudara. Tidak mengambil hak-hak orang lain, tidak memeras, tidak melakukan kejahatan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, hanyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa disebut dia pembuat kejahatan? Karena apa? Karena sekalipun dia beribadah, tetapi dia tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal, mencuri kemuliaan Tuhan, mengambil keuntungan pribadi, memperkaya diri sendiri. Inilah yang disebut pembuat kejahatan. Sekalipun kita orang Kristen, orang yang ke gereja, namun kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini, kita dikatakan pembuat kejahatan. Apa yang Tuhan inginkan saudara lakukan, mari lakukan itu. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup saudara, mari kerjakan itu, hidupin itu. Berseru kepada Tuhan, Tuhan tuntun aku, apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya mau melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin saudara. Biar firman ini boleh memberkati kita, dan biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Biarlah ini menjadi keinginan kita dan kerinduan kita adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Amin saudaraku. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberkati saudara di mana saat ini berada. Mari buka hatimu. Jika engkau dijamah oleh Tuhan hari ini, Tuhan, aku menjadi pribadi yang mau melakukan kehendak-Mu. Mari katakan itu dan mari bawa dalam doa. Biar kiranya engkau diubahkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan engkau siap menjadi seorang pribadi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin saudaraku. Supaya genaplah setiap janji Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bu kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati seluruh umat-Mu di mana saat ini berada. Mereka boleh diberkati Tuhan. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang kuat di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga kami boleh menggenapi firman-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.